Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali lagi berbincang-bincang tentang tema yang akan kita lihat dari perspektif Islam, begitu. Dan pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang salah satu jargon yang sangat populer, ya, khususnya setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, itu adalah jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sampai detik ini kita selalu sering sekali mendengarnya. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan sesuatu yang wajib harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Sebab apa? Karena Al-Quran dan Sunnah adalah dua referensi utama dalam hidup kita. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman bagi hidup kita. Al-Quran dan Sunnah adalah peninggalan warisan dari Nabi Muhammad SAW buat umatnya. Yang kata Nabi, kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hidup kita, maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Ya, maka pada poin ini, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu memang sudah semestinya kita lakukan. Ya. Meskipun ada guyonan-guyonan, ya, ngapain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah begitu ya? Karena kita tidak pernah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar, oke, kita kembali. Tapi kalau kita selalu dalam Al-Quran dan Sunnah, kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah selalu sebagai landasan hidup kita, begitu ya. Ngapain kita harus kembali, gitu ya. Maka pada kata-kata kembali ini pun juga menjadi guyonan dan juga dipermasalahkan, gitu ya. Tetapi di samping itu ada satu hal yang paling penting yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita dianjurkan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi nanti dulu, caranya piye? Caranya bagaimana? Ya, Al-Quran kita harus pelajari, Al-Quran harus kita jadikan pedoman hidup. Ya, hadis juga harus kita jadikan pedoman hidup, tapi cara mempedomaninya seperti apa? Ya. Muncul pertanyaan, apakah kita langsung memahami, membaca, membuka Al-Quran begitu? Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kemudian kita membuka terjemahan Al-Quran, apakah itu cara kita kembali kepada Al-Quran? Ya. Pertanyaan selanjutnya malah, apakah terjemahan Al-Quran itu bisa disebut sebagai Al-Quran? Kan tidak. Ya. Definisi Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang itu harus berbahasa Arab. Terjemahan itu bukan dari Al-Quran. Tidak bisa disebut Al-Quran. Ya. Lalu kalau kita kembali kepada terjemahan Al-Quran, kan bukan kembali kepada Al-Quran, tetapi kembali kepada terjemahan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi. Ya. Apakah cukup ketika kita ingin kembali kepada hadis Nabi itu cukup dengan kita membuka misalkan buku atau kitab Sahih Bukhari dan ada terjemahannya di situ, Sahih Muslim dan ada terjemahannya di situ, kita memahami makna dari terjemahannya itu, kemudian itu kita sebut dengan kembali kepada hadis. Apakah sesimpel itu? Nah, maka kesempatan ini, ya, kita ingin mengulas hal itu lebih jauh, ya. Yang pertama, ya, kembali kepada Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Quran itu memiliki definisi yang khusus. Yang salah satu definisi yang menjadi kunci dari Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya. Kembali kepada Al-Quran itu pun juga bukan berarti kemudian kita kembali kepada teks, ya, tetapi bagaimana Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu kita pahami. Ya. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ya. Apakah kita bisa menggunakan otak kita, ya, yang tidak pernah berguru misalkan, kemudian kita langsung memahami Al-Quran? Ya. Atau apakah kita harus ada jalur yang harus kita tempuh? Ya. Sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama-ulama dulu memahami Al-Quran.
Ya. Pada kesempatan bulan Ramadan ini memang salah satu bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Al-Quran di bulan Ramadan itu, Al-Quran dengan bulan Ramadan bagai dua sejoli yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan seperti saat ini, maka ketika itu juga kita sebetulnya harus mendekatkan diri juga dengan Al-Quran. Meskipun dekat dengan Al-Quran tidak melulu hanya di bulan Ramadan, ya pasti. Ya, setiap waktu kita harus dekat dengan Al-Quran. Tetapi paling tidak momentum Ramadan itulah, ya paling tidak dalam setahun itu kita dekat, kita mesra dengan Al-Quran. Nah, mesra dengan Al-Quran itu kita tidak hanya kemudian sebatas membaca, ya, mentilawah Al-Quran, tetapi juga bagaimana kita mencoba mentadaburi, mencoba memaknai, ya, mencoba memahami. Nah, tinggal kemudian bagaimana cara kita memahami Al-Quran ini, ya. Bagaimana cara, karena Al-Quran sendiri, ya, kalau kita misalkan membuka kitab-kitab ulumul Quran, ya, misalkan, atau ulumul tafsir misalkan, itu Al-Quran sendiri mengandung ayat-ayat yang klasifikasinya itu berbeda-beda. Ya. Ada ayat yang mudah dipahami, ya kan, yang dengan secara tekstual itu sudah bisa kita pahami dan bisa kita ambil makna dan hukumnya. Tetapi juga ada ayat yang sulit dipahami, kemudian harus memahaminya secara tersirat. Ada ayat yang memiliki korelasi dengan ayat yang lain, ya, dan seterusnya. Maka pada poin itu ada ilmu tersendiri untuk memahami Al-Quran. Ada ulumul Quran, ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, tentang kandungan Al-Quran. Ada ulumul tafsir, ilmu yang mempelajari bagaimana menafsirkan Al-Quran. Dan itulah yang ditempuh para ulama. Ya. Jadi kembali kepada Al-Quran itu tidak semudah kemudian kita kembali kepada mushaf Al-Quran. Kalau kita tidak paham mushaf Al-Quran yang berbahasa Arab itu, kemudian kita kembali kepada teks terjemahan Al-Quran, tidak semudah itu. Ya. Kita tidak bisa mendekati Al-Quran itu dengan cara pandang yang tekstualis, ya. Meskipun ada klasifikasi ayat yang sifatnya tekstualis, ya, dia bisa langsung bisa kita pahami, tetapi butuh ilmu yang lain juga untuk memahami tafsir dari Al-Quran. Ada ulumul tafsir, ada yang disebut dengan tadi munasabatul ayat, ada korelasi ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan nasih mansuh. Ya, ada ayat yang menasah atau menghapus ayat yang lain atau hukum dari ayat yang lain. Yang ini sangat penting untuk dipahami oleh orang yang mentadaburi, orang yang berkecimpung di dalam Al-Quran. Ya. Maka kesimpulan dari kembali kepada Al-Quran itu adalah bagaimana kemudian kita mengikuti cara-cara ulama dalam memahami Al-Quran, ya, mengikuti ilmu-ilmu yang sudah diaplikasikan, yang sudah dirangkum oleh ulama, yang sudah dikodifikasi para ulama, yang itu memiliki kesenambungan sanad, ya, keilmuan sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Dengan cara itulah kita bisa memahami Al-Quran. Tanpa itu kita susah. Kalau hanya cuman modal membaca terjemahan, membaca tafsirnya saja, itu sangat-sangat tidak cukup. Ya. Kita perlu ngaji, kita perlu berguru kepada ahlinya. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu ahlinya. Kalau kita mau bicara, kalau kita mau tahu bagaimana Al-Quran, tanya kepada ahli Al-Quran. Ya. Kalau kita mau tahu tafsirnya, tanya kepada ahli tafsir. Ya. Sama halnya kayak misalkan kalau kita mau tahu bagaimana caranya membuat laptop ini, ya, tanyanya kepada ahli yang bisa membuat laptop. Maka kalau dalam konteks kembali kepada Al-Quran, kita tanya kepada siapa nih ulama yang pakar di bidang Al-Quran.
ya. Jadi kita sebagai umat Islam juga ya, kita juga harus paham ya, bahwasanya di dalam agama Islam itu terdapat beberapa klasifikasi bidang keilmuan. Nah, ada yang namanya ilmu Al-Quran, ada yang namanya ilmu tafsir, ada yang namanya ilmu fikih, ada yang namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan seterusnya. Yang biasanya para ulama itu memiliki kekhasan pada bidang-bidang tertentu. Nah, sehingga kita butuh untuk bisa memahami ya, memahami mana ulama yang bisa kita jadikan rujukan dalam hukum fikih misalkan, mana ulama yang bisa kita jadikan dalam untuk memahami Al-Quran, ya, mana ulama yang bisa kita jadikan dalam memahami hadis misalkan, dan seterusnya. Karena masing-masing itu ya, bukan berarti kemudian klasifikasi itu kita mendikotomikan, karena ulama ya, semua ulama pasti memiliki basic yang sama ya, karena ilmu yang tadi yang saya sebutkan tadi semuanya sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah. Klasifikasi itu hanyalah untuk memudahkan saja ya, seperti Imam Syafi'i misalkan ya. Imam Syafi'i kita mengenal beliau sebagai ahli fikih, imam fikih di dalam fikih, di dalam hukum Islam begitu ya. Tapi apakah Imam Syafi'i tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang hadis? Tidak. Karena basicnya fikih adalah Al-Quran dan hadis ya. Tetapi bahwasanya ada bidang-bidang tertentu yang memang dikuasai oleh ulama tertentu ya. Saya kasih contoh misalkan ya. Ini juga berkaitan dengan adab ya. Kalau kita misalkan pengen berdakwah gitu ya, kita mau jadi ustadz gitu ya, atau intinya pengen berdakwah lah. Berdakwahlah sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Ya, kalau memang kita tidak menguasai bidang itu, ya nggak usah kita bicara tentang bidang itu. Ya, ini saya kasih contoh misalkan Ibnu Katsir itu ulama yang kita kenal sebagai ahli tafsir. Ya, beliau punya tafsir jelas ya, tafsir Ibnu Katsir. Tetapi ketika yang saya dapatkan ketika membaca tafsir Ibnu Katsir itu, ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang kaitannya dengan hukum, ternyata beliau mengambil referensi kepada ulama-ulama ahli fikih, mengambil referensi kepada mazhab dalam fikih. Jadi mengembalikan sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Ya. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis ya. Ada ulama yang memang dia spesifik di bidang hadis. Seperti misalkan kita bisa tahu ya, ada Imam Bukhari misalkan ya, yang concern di bidang periwayatan hadis. Ada Imam Muslim yang concern juga di bidang periwayatan hadis. Ya. Tetapi mereka memang spesial di bidang itu, ya, di bidang hadis, di bidang periwayatan hadis. Tetapi ketika menafsirkan hadis, memahami hadis, mereka pun juga ternyata kembali yang kaitannya dengan hadis-hadis hukum. Mereka kembali kepada imam-imam yang memang spesifik di bidang hukum atau di bidang fikih. Nah, jadi memahami kepada atau kembali kepada Al-Quran, memahami Al-Quran itu kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau kita memang ingin memahami tafsir, ya, memahami tafsir dari Al-Quran, kita bergurulah, ngajilah dengan ulama-ulama yang memang semasa hidupnya memang concern di bidang itu. Ya. Kalau kita ingin memahami ayat-ayat kaitannya dengan hukum, ayat-ayat fikih misalkan, maka silahkan kembali ya, nanyakan ya, hukum Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang hukum itu kepada ulama-ulama yang memang mendalami hukum atau fikih. Ya. Jadi untuk konteks kembali kepada Al-Quran itu tidak mudah, ya, tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Tinggal kita buka mushaf Al-Quran atau terjemahan Al-Quran selesai, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menteladani, ya, mengikuti jejak para ulama dalam memahami Al-Quran. Ya. Maka yang paling simpel dari kembali kepada Al-Quran itu adalah kalau kita tidak tahu
makna dari satu ayat, ya tanya kepada siapa? Tanya kepada ahlinya. Ya. Bisa kita buka dengan awali dengan membuka buku-buku tafsir. Tafsir pun juga ada beberapa karakteristik dan klasifikasinya juga begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita kembali kepada hadis. Hadis sendiri juga, kalau Al-Quran kita jelas ya, semua umat Islam, semua ulama tidak ada yang meragukan kesohihan dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas ya, itu sudah terjaga ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menjaga Al-Quran dari penyelewengan, dari pengubahan dan seterusnya. Al-Quran itu betul-betul otentik, betul-betul asli, ya, tidak berubah. Gitu. Tetapi kalau hadis, ya, itu di dalam ilmu hadis itu kita masih mendapati ada derajat hadis yang sahih, ada derajat hadis yang hasan, ya, ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya, ada yang dhaif dan seterusnya. Maka memahami hadis ya lebih kompleks lagi dari sekedar memahami atau kembali kepada Al-Quran. Yang pertama adalah kita melihat klasifikasi dari hadis itu. Ya. Kemudian setelah melihat klasifikasi, untuk tahu klasifikasi dari mana ya? Dari ulama hadis. Kita bisa merujuk kepada Imam Bukhari, kita bisa merujuk kepada Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasai dan seterusnya, Imam Ahmad ya, yang memang fokus di bidang periwayatan hadis. Tetapi perlu digarisbawahi, pengklasifikasian hadis sendiri pun itu merupakan hasil ijtihad dari ulama hadis yang itu bisa berbeda-beda. Ya, klasifikasi dari atau syarat ya yang ditentukan oleh Imam Bukhari terhadap penerimaan hadis apakah ini sahih atau tidak itu lebih ketat daripada Imam Muslim, lebih ketat daripada Imam Abu Daud dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan kitab terbaik ya, kitab paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Sahih Bukhari. As-sahhul kutub ba'dal Qur'an adalah Sahih Bukhari. Ya. Makanya kemudian bagi ulama hadis ya, ketika ada seorang ulama yang mencoba mentasih ulang dari kitab Sahih Bukhari itu dianggap telah menyalahi ijma, melanggar ijma kesepakatan para ulama bahwasanya mereka sudah sepakat sebaik-baiknya kitab setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari dalam menerima hadis syaratnya sangat ketat sekali. Ya, kemudian setelah itu yang terketat kedua adalah Imam Muslim dan seterusnya. Ya, jadi itu pun juga ijtihad dari Imam Bukhari, ijtihad dari Imam Muslim, ijtihad dari imam-imam hadis yang lain. Oh ini adalah hadisnya sahih, oh ini adalah hasan, oh ini adalah mutawatir, ini ahad dan seterusnya. Ini dhaif dan seterusnya. Jadi yang pertama dalam memahami hadis, tahu dulu bagaimana klasifikasi hadis dan itu bersumber atau berdasar pada imam-imam ahlu hadis. Ya. Kemudian yang kedua adalah, nah, ini yang sering sekali kemudian diperdebatkan ya, hadis dhaif ya. Pendoifan hadis, pelemahan hadis itu pun juga sebetulnya ijtihad, sama ketika ulama mensahihkan hadis itu ijtihad, pendoifan hadis juga ijtihad. Ada yang ulama menilai satu hadis itu dhaif, tetapi ulama yang lain menilai dia hasan misalkan. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita perlu memahami ya, klasifikasi ini dan perlu secara terang benderang itu kita melihat ya, melihat klasifikasi itu ketika kita kembali kepada hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah semua hadis dhaif misalkan nggak bisa kita pakai? Ya, yang tidak bisa jelas nggak bisa kita pakai itu adalah hadis palsu, yang itu bukan hadis maudhu ya. Tetapi para ulama khususnya di dalam masalah-masalah amaliyah, keutamaan amaliyah ya, itu masih banyak yang menyandarkan kepada hadis-hadis dhaif. Ya. Bahkan cara-cara ulama dalam melihat menilai hadis sendiri pun juga berbeda-beda seperti yang saya bilang tadi. Ya. Imam Al-Ghazali itu ketika menilai hadis beliau cukup dengan beliau cium tuh hadis, oh ini sahih.
Kalau baunya harum sahih, kalau baunya nggak harum berarti nggak sahih gitu ya. Itu ijtihad yang masing-masing dilakukan oleh para ulama ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita mendudukkan hadis itu kan secara definisi yang paling gampang adalah setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap ketetapan yang datang dari Nabi ya, itu adalah hadis. Tetapi Nabi Muhammad SAW ya, itu pun juga kita harus tempatkan secara baik ya, secara proporsional kapan Nabi Muhammad itu beliau bertindak sebagai nabi, kapan beliau sebagai manusia biasa, kapan beliau sebagai kepala negara misalkan. Itu harus cermat kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad ya. Karena meskipun Nabi Muhammad itu adalah suri teladan kita harus memperdomani Nabi Muhammad ya. Tetapi jangan lupa Nabi Muhammad sendiri memiliki kehususan, keistimewaan yang tidak bisa diikuti oleh umatnya. Ya. Misalkan Nabi Muhammad bisa menikah lebih dari 4 istri. Nggak boleh kita dalil, yang penting saya ikut Nabi. Ya, saya bisa nikah 5, 6, 7, 8, 9 istri. Nggak boleh, karena itu adalah kehususan, keistimewaan yang hanya didapatkan oleh Nabi dan kita tidak boleh ikut. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Nah, maka kita perlu memilah mana kehususan Nabi. Ya. Misalkan yang kedua, mana Nabi sebagai manusia biasa, dan itu adalah ya selayaknya ya ana basyarun. Ya. Mislukum, kata Nabi, saya manusia seperti kalian biasa gitu. Nah, misalkan hal-hal seperti itu biasanya kaitannya dengan bagaimana tata cara berpakaian Nabi ya. Oh, Nabi pakaiannya pakai gamis misalkan, pakai sorban dan seterusnya. Tata cara makan Nabi ya, Nabi makan pakai 3 jari dan seterusnya. Itu kaitannya dengan kehidupan Nabi atau posisi Nabi sebagai manusia biasa. Ya. Bagaimana kemudian penampilan Nabi, ya, panjang rambut Nabi, ya, jenggot Nabi, begitu kan, Nabi pakai jenggot dan seterusnya. Ya. Boleh nggak kita mengikuti? Sangat boleh sekali. Ya. Mengikuti yang kekhasan kemanusiawian Nabi ini sangat boleh sekali. Itu namanya al-iqtida bin Nabi. Ya, kita mengikuti. Makanya para ulama itu banyak yang mengikuti cara berpakaian Nabi. Ya, pakai gamis, pakai sorban, memanjangkan jenggot dan seterusnya. Tapi niatnya adalah itu bukti cinta kita kepada Nabi. Jadi kalau kita itu sudah ngefans sama seseorang kan pasti kita ingin ya paling tidak menyamakan lah ya, cara gaya hidup lifestyle kita itu dengan orang yang kita idolakan itu. Nah, kalau ulama mengidolakan Nabi, mengikuti cara berpakaian Nabi, mengikuti cara makan Nabi dan seterusnya, sah-sah saja. Itu akan mendapatkan pahala dari kecintaan dia mengidolakan Nabi. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah jangan sampai menganggap sesuatu yang tadi sifatnya manusiawi Nabi itu menjadi bagian dari agama Islam. Atau itu menjadi bagian dari usul dari agama Islam, prinsip dalam agama Islam. Itu justru menjadi bid'ah. Ya. Kalau kita menganggap misalkan memanjangkan jenggot itu adalah bagian dari agama Islam. Nah, itu sesuatu yang justru dalam usul fikihnya Abu Zur'ah itu disebut bid'ah. Karena itu tidak termasuk dalam prinsip dalam agama Islam memanjangkan jenggot. Tapi kalau kita memanjangkan jenggot mengikuti gaya hidup Nabi, cinta kepada Nabi, itu akan mendapatkan pahala sunnah. Tapi menganggap hal-hal seperti itu bagian dari agama Islam yang ketika kita tidak melakukannya kita bukan bagian dari agama Islam, kita keluar dari agama Islam, itu salah, itu justru bid'ah. Nah, jadi tidak segampang itu juga, malah semakin rumit ketika kita kembali untuk langsung kepada memahami hadis. Maka dari dua hal ini, ketika kita pengen kembali kepada Al-Quran, pengen kembali kepada hadis, cara yang paling selamat mengikuti ayat yang tadi saya sitir di awal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya.
Ahlinya itu siapa? Ya ulama. Kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita ngaji. Kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, memahami Al-Quran dan hadis, kita ngaji serius, ya, belajar kepada ahlinya, belajar kepada ulama-ulama, ya, yang itu tidak terdikotomikan, ya, karena Al-Quran, hadis itu mengandung ayat hukum, mengandung ayat tentang akhlak, mengandung ayat tentang tasawuf, mengandung ayat tentang tauhid dan seterusnya. Nah, itulah cara kita kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, ya, ingat, kita tidak bisa menghilangkan entitas paling penting di dalam agama Islam. Apa itu? Ulama. Karena Nabi sendiri mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, itu Nabi yang mengatakan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa lewat jalur ulama, ya, maka secara tidak langsung kita sudah menyalahi hadis Nabi tadi, bahwasanya ulama itu entitas paling penting, ya, pewaris para nabi. Kalau kita ingin memahami agama kita, karena Nabi mengajarkan agama kita, maka pelajarilah lewat ulama. Oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.